Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh Wassalatu wassalamu alaik ya nasirul huda. Oh, jadi begitu ya guru ya. Kalau zakat, infak, sodako, wakaf itu beda-beda. Adek pikir, Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adek taunya itu semua sama. Kalau kita berbagi ya itu zakat. Nah, saya juga yakin nih bapak-bapak yang ada di sini juga kayaknya banyak yang belum paham akan zakat, infak, sedekah, wakaf. Betul. Paham nggak? Dikit-dikit lah. Nah, boleh guru diulang lagi guru. Rumah besarnya namanya sodako. Makanya jangan heran ketika bicara zakat, bunyi ayatnya sodako. Innama sodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Padahal itu kan cerita tentang 8 asnaf zakat. Tapi bunyinya innama sodaqat. Rumah besarnya namanya sodako. Oh, Tapi kalau dia wajib, ada nisab batas minimal, ada haul batas waktu, ada kepemilikan penuh, namanya zakat. oh, Ada satu kamar namanya zakat. di bawah sodakoh. Di dalam rumah sodakoh ini ada satu kamar namanya Zakat. zakat. Wajib. Wajib Ada satu kamar lagi namanya infak. infak. Memberikan asal kata nafkah. Kita ngasih nafkah ke istri, itu infak. Memberikan uang. Makanya ini infak, kotak infak. Ya. Lalu kemudian ada yang lebih serius lagi, rukunnya 4. Ada yang memberi, ada yang menerima, ada yang barang yang diberikan, dan ada ijab qabul, namanya wakaf. Wakaf. Saya serahkan tanah ini untuk pembangunan pesantren dan masjid tunai, saya terima. Namanya akta ikrar wakaf. Wakaf. Jadi dalam kamar tadi sudah ada zakat, infak, wakaf. Tapi kami yang miskin, mohon maaf Pak Ustadz, kami kan nggak bisa beri apa-apa nih. Apalah yang bisa kami berikan? Maka tabassumuka fi wajhi akhika sodaqoh. Senyummu ke wajah saudaramu, sodaqoh. Makanya jangan Punya uang ya? Senyumnya ini bener. Kan sodakoh. Iya, iya. jangan buat namanya kotak sodaqoh. Harusnya Kotak infak. Oh. Karena kalau kotak sodako dia lewat semua senyum. karena dia tahu artinya. Bagian dari senyum itu adalah sodakoh. Beda lagi sama hibah itu apa Ustadz? Kalau hibah, seorang ayah memanggil anaknya, saya itu ada ruko yang di depan, saya berikan ke kamu. Itu hibah. Lawan dari hibah, wasiat. Kalau diberikan waktu masih hidup, langsung berpindah hak milik, namanya hibah. Oke. Tapi kalau wasiat diberikan ketika masih hidup, berpindah nunggu yang beri ninggal. Makanya kalau ada yang mau ngasih wasiat, jangan mau. Kenapa Ustadz? Kalau kita ninggal duluan, Nggak dapat. nggak dapat. Nah, Makanya kalau ada yang bilang, saya mau ngasih wasiat nih, bisa dialih ke hibah aja nggak Pak? nawar. Padahal orang tua kita. Atau dia nanya Ustadz, kapan? Makanya kapan? Ustaz, jadi sebetulnya kalau kita bilang sedekah subuh, sedekah Jumat, nah itu sebetulnya penggunaan yang tidak tepat. Harusnya kan infak subuh, infak Jumat. Kalau tadi sedekah itu adalah rumah besarnya tuh. Ketika disebut dengan infak, masuk sodakoh. Oke. Tapi senyum masuknya itu ke sodakoh. Sodakoh. Karena ada orang yang nggak bisa ngasih uang, Ya. tapi dia bisa nolong, ngangkatkan barang. Likulli sulama minkum sodakoh. Tiap tulang-tulang sendi ini ada sodakohnya. Itulah keadilan Allah. Menghibur orang yang nggak punya uang tapi punya tenaga. Ada pembangunan masjid, ada orang ngasih tanah, wakaf. Wakaf. Ada orang ngasih uang, infak. Nggak bisa ngasih, lewat aja. Selamat kerja Pak. Nah, sedekah subuh bisa kayak gitu, Tat. Biar kita didoain sama dua malaikat satu yang Kalau berkah itu. yang sedekah subuh ini benda, Oh. barang, uang. Oh, itu harus barang dan uang. Dia bawa, dia lihat ada semen, dia bawa.
Harus ada bendanya. Dia bawa ada semen, dia nggak bisa ngasih uang, tapi dia punya tenaga, tulang sendi. Wakaf. Dia bawa semen. Oke. Dia bawa semen. Apa namanya? Sedekah, infak. Sedekah. Nyuri orang dia bawa pergi. Nyolong itu Ustaz. Enggak, kalau tadi. Assalamualaikum. Langsung Satpol PP datang. Lagi ramai Pas banget. banget. ya. Iya. Ini Ustaz, dari kemarin saya lihat lewat sini rumah nih ya, ramai banget. Gitu, iya jadinya istri saya nih. Bang, maaf di situ ada bekas inian teh tumpah. Agak mundur dikit dah. Ada teh tumpah tadi. Oh iya, tadi saya lupa itu ya. Munduran lagi, Bang. Tehnya masih Munduran basah tuh lagi. sih. Lah, terus nggak bisa. Jangan mentok saya. Ini Ustaz, istri saya bikin spesial nih buat Ustaz. Buat sama tamu-tamunya. Dimsum. Saya bikin dimsum. Nah, ini masuknya apa, Ustaz? Sedekah. Ini masuknya lebih umum, sodakoh. Sedekah. Oh. Kita lihat dulu apa isinya. Dimsum. Bang Budi ini usaha istri. Iya, usaha istri. Alhamdulillah. Kalau nyebut nama beliau mesti ada intonasi lagunya. Apa itu? Oh ya, Iya, bongkar. Wah. Maaf Ustaz, Bento nggak bongkar beda. Bento. Sebut 3 kali namaku. Bento. Ini kesayangan anak-anak waktu SD. Masya Allah. Ini Bapak Budi. Iya. Yang bikin Ibu Budi. Jadi benar nama istrinya Ibu Budi. Bukan dong. Oh, bukan. Itu pertanyaan waktu SD aja. Iya. Maaf nih Bang Budi, Siap. ini hanya dilakukan bulan Ramadan, ngasih sedekah begini atau tiap hari? Tiap hari kita jualan, terus kalau Jumat itu selalu sama istri, ayo kita bikin Jumat berkah. Kita bagi-bagi gitu. Maaf, ini kan makanan keren nih ya. Ini dicomot langsung apa pakai sumpit ya? Oh iya, saya lupa. Oh, ada sumpitnya. Baru saya mau pakai tangan nih. Jangan. Kalau dicomot langsung kayak nasi padang. Enggak, kalau saya senengan makan pakai tangan sebenarnya. Pakai kaki main bola. Iya. Ini canggih jualan kagak pakai sumpit. Main comot-comot belepotan. Makasih ya Bang Budi ya. Berkah buat usaha antum. Amin ya Allah. Ustadz, boleh nggak dia tetap disebut sebagai sedekah atau infak, tapi minta di-endorse? Itu gimana tuh, Ustaz? Ketika orang memberikan sesuatu, Ya. lalu kemudian datang ke saya, terus saya bilang, Bapak Ibu dimanapun berada, Anda ingin dimsum, hubungi nomor kontak berikut. Ya. Dia nggak ada minta ke saya. Tapi saya buatkan aja. Kenapa? Karena memang saya selalu mengatakan bangkitkan ke ekonomi keumatan. Ya. Karena kalau dia makan punya saudara kita, halal, berkah. Kalau dia kaya raya, dia akan beli tanah wakaf, infak, zakat, sodakoh. Dan putaran uangnya ya kembali ke kita juga. Ke umat lagi. Dan kalau dia kaya, dia teman kita. Kita bisa minjam duit. Kalau dia kaya mah istrinya nggak jualan dimsum, Ustaz. Iya, di ekspor impor. Oh iya. Nyampe sana jadi Memang dimsum. Oh, iya. Sudah 3 kontainer. Bikin Masya restoran Allah. dimsum Tat, di mall-mall. Jadi boleh ya Ustadz ya? Jadi kalau endorse Melakukan hal itu ya? Oh iya, mensupport saudara kita. Mensupport saudara kita. Iya, support. Apa yang bisa kita berikan? Kalau kita bisa beri harta, ya kita beri. Ya. Enggak bisa, iya membahagiakan hatinya. الصلاة والسلام عليك يا ناشر الهدى. Ustaz, maaf nih, kalau penerima zakat ada kriterianya nggak? Mustahik itu ada kriterianya Ustadz. Yang pertama, innama shadaqatu lil fuqara, fakir. Fakir. Enggak ada income sama sekali. Janda tua, suami meninggal, sebatang kara, tinggal sendiri, enggak ada income. Maka dia fakir. Diberikan sekali beri itu kalau mampu untuk 1 tahun. Kira-kira nih makannya setahun berapa? 12 juta. Kasih dia untuk setahun. Fakir. Yang kedua, miskin. Miskin ini dia ada pemasukan, income, tapi kurang mencukupi kebutuhan. Mungkin dia ada usaha kecil, tapi nggak cukup. Ini miskin. Fuqara wal masakin wal amilina alaiha. Amil zakat yang tukang kutip, tukang ngumpul, distributor. Ya. Itu Amil disebut. zakat. Itu jumlahnya Nanti dibagi 1/8. Seperdelapan. Ya, amil. Bukan yang mengandung. Itu hamil. Jangan sini halim. Wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf, orang Mu'allaf. masuk Islam.
untuk melembutkan Menerima zakat. hatinya, mungkin dia saat itu kesulitan, kesusahan. Wa fir riqab, hamba sahaya Ya. yang kata tuannya, kamu kalau bisa bayar, saya akan bebaskan kamu. Berapa saya bayar diri saya untuk menebus diri saya? 100 juta. Datang dia ke Baitul Mal. Datang dia ke Baitul Mal, dia lapor, saya kalau sanggup bayar 100 juta, saya bebas. Maka diberikanlah zakat ke dia untuk dia pakai menebus dirinya. Begitulah cara Islam menghilangkan perhambaan. Perbudakan. Wal gharimin, orang yang dililit utang. Zaman dulu nggak ada orang ngutang. Kalau dia ngutang malu, maka dikasih zakat biar selesai utangnya. Ada kriteria utang yang bagaimana yang Yang penting utangnya jangan maksiat. Tapi untuk sekarang ini nggak bisa dibuka. Nah, itu dia. Karena semua orang ngutang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuman istri. Tunai. Oh iya. mikir? Nah, tadi kan zakat itu ada ketentuan tuh, Masih ada ada batasannya. masih dua lagi. Oh, masih dua lagi, yaudah. Oke. Wa fi sabilillah. safar. Beli baju besi, beli tombak, anak panah, senjata ngelawan Israel, Ya. beli kuda. Fi sabilillah. Wa benis sabil. Ada orang musafir sampai di tengah perjalanan dari Sumatera mau ke Jawa Timur, sampai di dekat rumah Bang Ade di Pulau Gadung, lalu kemudian dia putus belanja, namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Nah, kata dia nggak tahu mau makan di mana, ongkos nggak ada, maka diberikan untuk ongkos sampai dia ke tujuannya. Begitulah perhatian Islam terhadap orang yang membutuhkan. Tidak perlu dicurigai ya Ustaz. Zaman dulu ya orang masih tulus, sekarang begitu kita beri dia di sini, dia naik taksi ke sana, habis itu dia ngaku lagi putus belanja di sana, habis itu dia ke sini lagi, habis itu dia ke sana lagi, habis itu dia ke sini lagi sampai takbiran. Keliling. Pulang-pulang makanannya banyakan dia. Ya. Makanya untuk menutup pintu kejahatan ini, sebaiknya di antara 8 ini yang dibuka 4 aja. Oke. Innamas shadaqatu lil fuqara Fakir. wal masakin wal amilina 'alaiha amil. Mu'allab lihat dulu. Karena banyak mu'allab yang udah bertahun-tahun muslim tetap memperbaharui sertifikat. Mu'allab. Jadi iya, jadi dia tetap diberi tapi masuknya ke fakir atau miskin. Bukan karena mu'allabnya. Ya. Lalu kemudian wafir riqab, nggak ada lagi hamba sahaya. Wal gharim, orang dililit utang jangan buka. Wa fi sabilillah, fisabilillah bisa. Musafir. Sabilillah. Ibnu Sabil, musafir, nanti membuka pintu kejahatan. Jadi hanya 4 saja. 4. Fisabilillah. Fakir, miskin, amil, fisabilillah. Fisabilillah, kalau kita kirim sekarang ke Palestina, langsung badan amil zakat kita dituduh support teroris. Jadi fisabilillah itu kalau untuk konteks kekinian selain nolong Palestina apa? Ini ada masjid. Ya. Ini ada kampung. Dari masjid ke kampung ada sungai. Ya. Lalu kemudian datang banjir bandang, jembatannya roboh. Ya. Maka membangun jembatan ke masjid ini pun masuk dalam fisabilillah, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dari kalangan mazhab Syafi'i. Kenapa membangun jembatan ke masjid masuk fisabilillah? Karena menolong agama Allah. Ya. Itulah dalil kenapa mahasiswa, waktu kami dulu di Mesir, mahasiswa Malaysia itu dapat zakat dari negaranya. Kenapa? Karena mereka akan pulang menjadi penolong agama Allah. Menjadi guru agama. Masya Allah. Siapa yang memutuskan itu Ustaz? Ini masuk garis fisabilillah. Semua jalan yang menolong agama Allah, Ya. maka dia fisabilillah. Siapa yang akan mengeluarkan fatwanya? Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Segala permasalahan di negeri ini yang kita ragu hukumnya, tanyakan pada ulama yang legitimate dalam masalah ini, Majelis Fatwa, Komisi Fatwa di dalam Majelis Ulama Indonesia. Kenapa majelis? Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Matla'ul Anwar, Al-Jamiyatul Wasliyah, semua ormas mengirimkan perwakilannya ke dalam sebuah majelis, namanya Majelis Ulama Indonesia. Ya. Ustaz, ini kan jenis-jenis zakat pun macam-macam. Ada zakat penghasilan, zakat fitrah. Itu waktunya kapan aja mengeluarkannya, Ustaz? Zakat fitrah ada namanya waktu wajib, ada namanya waktu boleh. Jadi kalau ada yang
sudah boleh membayar zakat fitrah dari mulai tanggal 23 Ramadan sepekan menjelang Idul Fitri. Itu namanya waktu boleh bayar, tapi belum wajib. Oh. Kapan wajibnya? Yang wajib bayar zakat fitrah itu orang yang hidup sejak malam Idul Fitri, dari mulai tenggelam matahari, Takbiran tuh. malam takbiran maghrib, sampai khotib besok naik mimbar. Waktu Idul Fitri. Jadi kalau maghribnya itu di Sumatera jam 6.30, besok khotib naik mimbar jam 7.30, berarti selama 13 jam. Itulah waktu yang wajib. Siapa yang hidup dalam 13 jam ini, wajib bayar zakat fitrah. Jadi kalau nggak mau bayar zakat fitrah, ninggallah jam 5. Karena udah lewat. Belum masuk. Belum masuk. Nah, jadi siapapun yang lahir, lahir dia. Siapa namanya? Fitri. Karena lahir malam Idul Fitri. Iya. Oh iya. Maka dia wajib. Keluar dari garis itu kelewat ada dendanya. Keluar dari itu kalau dia khotib sudah naik mimbar, ya. dia nggak bayar zakat fitrah. Fa innaha shadaqatun minas shadaqat. Dia keluarkan juga hanya terhitung sebagai sedekah biasa saja, tidak lagi disebut sebagai zakat fitrah. Dosa. Dia berdosa karena sudah melalaikan. Karena wajib sifatnya. Iya. Nah, ada kodenya nggak atau gantinya? Ketika kita kan kalau misalnya sesuatu yang wajib kita tinggalkan suka ada kodenya tuh, kita harus Iya. ganti itu. Nah, kalau zakat fitrah kita kelewat misalnya karena Ya, tetap lupa dia, dan seterusnya. Tetap dia keluarkan sebagai bentuk pengakuan kesalahan dia, tapi terhitung Statusnya sebagai Sedekah shadaqatun minas shadaqat. Kalau membayar zakat itu, memberikan zakat itu harus ada akadnya nggak Ustaz? Ini zakat, ini Saya serahkan zakat fitrah saya tahun ini kepada Bapak tunai. Saya terima. Penyerahan itu dengan akad itu hukumnya sunnah. Ya. Kalau dilaksanakan bagus. Nggak bisa dilaksanakan transfer banking sah atau titip sah. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah menyerahkan zakat kepadamu, doakan mereka karena doamu kepada mereka itu menenangkan mereka. Barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahuran. Semoga Allah berikan berkah rezekimu dan dijadikan sebagai pengampun dosa. Kalau yang nerima itu hafal doanya. Kalau enggak, gerak-gerakkan aja mulut. Komat kami. Ustaz, mau izin Ustaz. Sudah mau waktu Jaga ini, lagi. Jaga lagi Ustaz. Ingat lagi ke depan. Tapi kita belum nyicipin nih, belum nyicipin langsung nih. Cicipin dulu boleh. Nah, boleh kan? Makasih ya Bang Ya, Budi ya. pamit dulu. Hati-hati tehnya masih Ya. basah tuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bang Budi. Senang lihat akik. Iya batunya. Kemarin batu kali dipakai biasanya. Kalau ada orang mau bayar zakat, tapi dia masih punya utang, itu gimana? Itu mana yang diutamakan, Guru? Hutang itu ada batas limit waktu. Idza tadayantum Al-Baqarah 282, ayat paling panjang dalam surat Al-Baqarah. Satu lembar. Idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Tulislah ila ajalin musamma, sampai limit batas waktu tertentu. Jadi kalau Bapak dalam perjanjian itu, saya berhutang bayarnya nanti 1 Januari 2027. Sekarang belum wajib. Wajibnya bayar itu nanti tahun 2027 Januari. Makanya ketika ada orang, kamu kok nggak sedekah? Saya ada hutang. Utangnya kan nanti. Ya kenapa Jatuh temponya. Jadi buat alasan Iya, Ustaz, dia nggak mau kenapa sedekah. kamu nggak sedekah? Sedekah itu sunat, akhi. Bayar hutang itu wajib. Iya, iya, Saya mau bayar hutangmu nanti. Maka sedekahnya tetap untuk nyicil hutang, iya tetap nabung. Bahkan ini akan menolong membuka pintu rezeki supaya bayar hutang. الصلاة والسلام عليك يا ناشر الهدى. Nah, zakat fitrah itu yang utama, kita pakai bahan pokok makanan, Ya. pakai uang, cash, atau ya tadi bisa pakai kris atau aplikasi M-Banking misalnya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang bayar zakat itu yang pertama dengan gandum. Yang kedua dengan korma. Yang ketiga dengan susu kambing yang dijemur kering, mentega. Inilah yang dia bayarkan zakat. Yang keempat zabib
anggur kecil yang dijemur kita nyebutnya kismis. Zabib. Ya. Gandum, korma, Susu kambing yang dijemur Dikeringkan. mentega dengan kismis. Karena itu makanan pokok. Lalu kemudian dalam mazhab Hanafi, menurut mazhab Hanafi boleh diberikan dalam bentuk uang. Apa dalil mazhab Hanafi? Hadis juga. Mazhab Syafi'i mengatakan makanan pokok. Hadis, karena Nabi memberikan pokok. Mazhab Hanafi mengatakan boleh. Hadis juga. Mana hadisnya? Ughnuhum lihadzal yaum. Buat mereka mampu hari ini nggak minta-minta. Ya. Buat mereka mampu. Yang membuat mereka mampu hari ini nggak minta kan bukan cuman makanan pokok. Dengan uang juga mereka jadi mampu kan? Betul. Ya. Maka menurut Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, saya terjemahkan dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan, bisa di-download gratis di internet. Ya. Maka menurut Syekh Ali Jum'ah, menurut untuk zaman sekarang, bagusnya pakai uang. Kenapa? Karena zaman dulu dibayar pakai makanan pokok, mereka pakai sistem barter. Ya. Kalau sekarang, beras kita kasih, numpuk beras 1 karung di rumahnya, nggak bisa barter. Beras itu toh akan dia jual juga dengan harga rendah, karena dia mau uang. Maka lebih baik kita bayarkan dengan uang. Nah, jadi itu bukan bid'ah tuh ya? Kalau Nabi dulu kan nggak pakai uang tuh. bayar zakat fitrah dengan uang adalah bid'ah. Terus ente bayar zakat fitrah dengan apa? Saya dengan beras. Bid'ah juga, karena Nabi nggak pernah bayar zakat fitrah dengan beras. Iya benar. Mana pernah Nabi bayar zakat fitrah dengan beras? Kau kenapa pakai beras? Karena pakai beras. Waalaikumsalam. Kita ngomong beras, Anggur. datang anggur, Kismisnya datang. datang kismis yang belum dijemur. Manggis. Terima kasih Bang Temon. Ustadz, menanya kalau banyak bersedekah itu ada korelasinya dengan rezeki nggak, Ustadz? Maksudnya menambah rezeki juga buat Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100, 200, 500, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan, wallahu wasi'un alim. Jadi ketika orang bersedekah, dia sedang memancing kelipatan rezekinya, dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah enggak akan menyia-nyiakan balasan orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah fahuwa yukhlifuh, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lain. Nah, Ustadz, dikumpulkan dulu atau boleh saya misalnya punya gaji 4 juta misalnya. Ya. Langsung keluarkan hak orang atau kumpulkan aja akhir tahun. Neto atau bruto? Sudah. Apakah potong dulu uang listrik, uang air, uang istri, uang itu, atau langsung Brutonya. bruto? Maka kesepakatan semua ulama di Indonesia dengan Badan Amil Zakat Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dikeluarkan dalam bentuk bruto kotor. Kotor. Sebelum potongan listrik, potongan air, potongan istri, potongan sekolah, potongan Allah Subhanahu wa taala dulu. Oke. Sebagai bukti kita Allahu Akbar. Ini dalam kasus gaji, pendapatan. Apakah dikeluarkan tiap bulan atau 1 tahun? Maka untuk memudahkannya, maka ada istilah sekarang Basnas langsung Pemda, Pemko, Pemprov potong atas. Ya. Kantor potong atas untuk memudahkan. Karena kalau ditunggu sampai setahun, kalau 1 bulan 100.000, 1 tahun 1.200.000, kan sama, jumlahnya sama, setannya beda. Nah Ustadz, kalau sekarang kan eranya banyak orang yang mau berwakaf nih. Kadang ada yang mewakafkan, contoh kayak saya pernah mewakafkan profesi sebagai MC gitu. Misalkan di kampung Rawat-Rate ini ada acara 17-an, Maulid atau Isra Mi'raj. Saya mewakafkan profesi saya untuk acara Isra Mi'raj free. Nah, itu pahalanya sama atau beda dengan yang wakaf yang berbentuk barang? Kalau wakaf nggak boleh habis, maka nggak boleh wakaf lilin, karena lilin dibakar habis. Makanya wakaf itu wakaf tanah, karena nggak habis. Walaupun ada sebagian orang sekarang makan tanah, tapi wakaf tanah ini nggak habis. Nah, wakaf semen nggak habis. Kalau habis bendanya itu infak atau sodako. Adapun yang Bang Ade lakukan. Ade tadi itu lebih cenderung kepada masuknya ke sodako.
Sodako. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah mewakafkan diri saya, itu wakaf dalam tanda petik, bukan wakaf menurut ajaran Islam. Oh, Jadi padahal wakaf profesi itu Wakaf adalah ada orang yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. ijab dan qabul. Oh, ada bentuknya. Iya, sedangkan profesi lebih condong kepada infak atau sedekah. sedekah. karena jasa bentuknya. Iya, ini masjid, Ya. masjid paripurna, dibuatkan counter-counter. Lalu di salah satu counternya, siapa saja di antara jamaah kita yang dokter, tolong mewakafkan waktunya ya, untuk di sini 1 jam. Buka praktek gratis pemeriksaan supaya jamaah datang sambil periksa, nanti dia sholat ke masjid untuk sebagian dakwah. Ya. Ya. Jadi yang tepatnya itu adalah Infak. dia menginfakkan waktunya atau Waktu. mensedekahkan kemampuannya dan waktunya. Nah, kalau wakaf lagi nih Ustaz. Ya. Kadang-kadang orang suka ribut nih. Begitu yang mewakafkan meninggal, anaknya menggugat. Iya. Jadi apakah wakaf itu harus minta izin atau memberitahukan pada keluarga semuanya dulu? Ya. Supaya nggak ada masalah di ujungnya nanti. Dijual masjid. Ya. Loh, kok bisa ada pamflet dijual masjid? Ternyata tanah ini dulu diwakafkan sang kakek. Ya. Kakek mewakafkan kepada Pak Imam. Pak Imam bilang aku terima. Atas namanya masih nama dia. Ya. Ninggal si kakek, turun ke anak. Anak masih baik, takut ngambil. Cucu ngambil. Kata cucunya, ini jatah saya dari ayah saya. Ya tapi kakekmu dulu wakaf, mana buktinya? Nggak ada. Nah. Lalu masjid sudah kami bangun. Iya, angkat aja masjidmu. Ya. Tanah punya saya. Muncul masalah. Karena banyaknya masalah, maka muncullah akta ikrar wakaf. Oh. Ini yang berwakaf, Bang Oo, Kang Maman penerima wakaf sebagai yayasan, nazir pengelola wakaf namanya, lalu saya Pak Kuat yang mencatat wakaf ini, lalu mereka pun berakad. Akta ikrar wakaf yang selembar tadi dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Berubahlah nama dari Bang Oo, Kang berubah Maman. menjadi nama yayasan. Yayasan Masjid Al-Ikhlas Rawatrate. Harus segera diaktakan. Harus segera. Itu dia. Dalam masalah wakaf nggak boleh husnuzon, mesti suuzon. Maka ketika Mesti suuzon. mesti, kenapa muncul masalah-masalah ini? Gara-gara husnuzon. Ya. Maka ketika ada wakaf, ini jangan-jangan tanah bermasalah. Kalau wakaf produktif gitu nggak, Ustaz? Katanya wakaf tuh harus yang produktif gitu. Wakaf produktif karena selama ini kalau sudah disebut wakaf tanah kuburan. Iya. Padahal kalau kita ke Mesir, ini Al-Azhar Mesir. Di belakang Al-Azhar ini ada ada Mustashfa Husain. Ya. Rumah sakit. Rumah sakit itu dibangun di atas Tanah wakaf. tanah wakaf. Sehingga bisa dipakai untuk hasil 10% untuk kemaslahatan umat. Alhamdulillah sekarang sudah ada BWI, Badan Wakaf Badan Indonesia, Wakaf. supaya tidak lagi tanah ini pondok, masjid, kubur. Pondok, masjid, kubur yang konsumtif. Maka kalau produktif, di atasnya dibangun pom bensin, Ya. rest area, ada klinik, ada dan hotel. Dibangun hotel syariah. Nanti keuntungannya Buat wakaf. kenapa jamaah haji dari Aceh selalu dapat uang? Tergantung berapa kurs dolar. Kadang-kadang mereka dapat 3 juta, kadang dapat 5 juta. Karena ada wakaf tanah Habib Buga dari Aceh yang beli tanah dan dia wakafkan, bunyi wakafnya, saya wakafkan tanah ini untuk jamaah haji dari Aceh. Dibangun hotel megah. Maka semua jamaah haji. Jariahnya banyak. Iya, kenapa mahasiswa dari Mesir nggak dapat? Karena bunyi teksnya diwakafkan untuk masyarakat. jamaah Ya. haji, bukan untuk mahasiswa. Maka Akadnya mahasiswa nggak jelas. dapat, karena dia diikat oleh akad itu. Betul. الصلاة والسلام عليك يا ناشر الهدى.
berbicara soal balik sedikit ke zakat. Ya. Tadi kan kita sudah berbicara zakat fitrah. Kita hampir semua orang tahu lah tentang zakat fitrah karena setiap menjelang Idul Fitri kita keluarkan zakat itu. Zakat lain yang juga kita harus pahami apa, Tat? Zakat sebetulnya cuma dua aja. Zakat fitrah Dan zakat mal. mal. Nah, ketentuan zakat mal sekarang. Zakat mal inilah yang dia punya cabang-cabang. Ada zakat emas, lalu kemudian zakat kebun, Ya. ada zakat ternak, ada zakat madu, ada zakat rikas barang temuan, penghasilan masuk dalam zakat mal. Nah, zakat mal umumnya kita ini, jadi ketika orang, Kak, saya tiap 2 tahun saya bayar zakat kan? Berapa zakat kamu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Ya. Ada zakat ya. mal, angkanya 85 gram emas. Oke. Dari mana datang angka 85? Zaman Nabi kan nggak ada gram. Betul. 85 ini datangnya angkanya, siapa yang punya 20 keping uang dinar. Zaman Nabi itu uang logamnya dinar. Siapa yang punya 20 keping, dia wajib bayar 2,5%. Ya. 1 kepingnya setelah dicari dinar zaman Nabi itu ditemukan di perpustakaan, di museum. 1 kepingnya itu 4,25 gram emas murni. Kali 20. Kali 20 keping, itulah dapat angka 85. Jadi berapapun harga emas dia tetap ngikut standar 85. Jadi kalau misal dulu 1 gram itu 1 juta, kali 85. Baru Jadi, kena zakat. Baru kena zakat. Jadi kalau pendapatan dia dalam 1 tahun itu 100 juta, berarti kenanya 2,5%. Berarti 2,5 juta. Makanya beramal ini dasarnya ilmu. Jadi kalau ada orang sedekah tapi nggak pernah bayar zakat, dia jahil, nggak ngerti dia. Seberapa besar pun sedekahnya. Iya, itu sama dengan orang pakai jas, pakai dasi, tapi nggak pakai celana. Nggak tahu dia skala prioritas mana yang wajib. Yang wajib itu tutup aurat dulu. Ya. Iya, nggak wajib Pakai dulu. celana, pakai baju, baru pakai jas, pakai dasi. Maka yang wajib dulu bayar zakat, baru sedekah. Kenapa? Sedekah ini sunat, sedangkan zakat ini wajib. Hitung dulu wajib. Tapi bukan berarti kenapa kamu nggak pernah sedekah, saya bayar zakat. Enggak gitu juga. Ya tetap aja sedekah biasa, tapi zakat dibayar. Gitu. Ini sensitif nih Ustaz. Iya, Saya sudah bayar pajak. Masihkah saya harus bayar zakat? pajak itu kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Ya. Dan distribusinya enggak ada aturan 8 tadi. Bisa didistribusikan untuk pembangunan Infrastruktur. gedung sekolah, infrastruktur, Jalan. jembatan, jalan. Karena orang yang sudah dikutip pajak juga dikutip zakat, akhirnya saudara-saudara kita di parlemen mengusulkan supaya orang yang berzakat dikurangi pajaknya. Maka membayar zakat ke Basnas, ada slipnya, waktu bayar pajak dibawa itu. Kasih tahu saya sudah berzakat. Nanti ada pengurangan. Dan itu semua tahu ya Ustadz ya? Dimanapun udah tahu, petugas pajak dimanapun udah tahu. Sosialisasikan bahwa malah jamaah ini yang nggak tahu. Jamaahnya, Ketika itu, iya betul. loh pajak saya kok berkurang? Dikasih tahu karena Bapak bayar zakat dan sudah dikonektingkan antara Zakat. Badan Amil Zakat Nasional dengan Oh, jadi itu sekarang Pajak. sudah terkoneksi ya, Tat? ya. Kalau belum, maka penting bawa slip tadi. Maka jangan bayar zakat sendirian. Ya. Karena nggak ada slipnya. Kalau ini Ustadz, seorang anak membayar zakat untuk orang tuanya itu gimana hukumnya? Tadi Zakat fitrah. zakat fitrah. Farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mewajibkan bayar zakat fitrah kepada siapa? Kul ala kulli saghirin wa kabirin, anak kecil, orang besar, laki-laki, perempuan. Jadi saya sebagai kepala rumah tangga, saya membayarkan zakat fitrah istri saya, anak saya, kebetulan ayah ibu ada, saya bayarkan zakat fitrah. Ya. Istri mengandung, belum wajib. Oh, enggak Karena masih di dalam. Kapan dia baru wajib? Kalau dia hidup dalam waktu 13 jam tadi. Oh, wasa wajib Langsung tadi. zakat Allahu fitrah. Akbar, Allahu Akbar. Lahir dia. Maka wajib. Karena dia lahirnya malam Idul Fitri. Fitri namanya. Iya.
Kalau perempuan. Laki fitrah. Lahirnya setelah khotib naik mimbar. Assalamualaikum. Lahir dia, nggak wajib. Ya. Karena dia nggak hidup di Belum 13 dunia jam. ini dalam 13 jam. Jadi siapa yang nggak mau membayarkan zakat anaknya, tahan dia. Jangan kau keluar dulu. Perkara 3,5 liter. Nanya apa lagi? Oke, Pak nah ini Bambang? kita ngomongin soal Nih. keutamaan. Kan anak-anak ini harus kita biasakan kan untuk bayar zakat tadi, sedekah, infak. Nah, keutamaan dari masing-masing ini seperti apa sih, Tat? Biar girohnya semangat kita keluar tuh untuk ngeluarin zakatnya, untuk ngeluarin infaknya, untuk ngeluarin sedekah atau wakaf ya bahkan. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya nanti di padang mahsyar ketika orang panas terik, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, ke pinggang, ke leher. Ada orang yang adem ayem nyantai, kenapa? Bernaung di bawah sedekahnya. Ternyata di atasnya flyover. Ya. Kenapa? Dia membangun masjid 5 miliar. Tapi ada juga yang di atasnya ya payung lah, itu yang 5.000. Biar gak kepanasan doang Ya. tuh. Dawu mardakum bisodakoh, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sodakoh. Dan ternyata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi datang jamaah menemui dia. Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, tolong doakan ini jamaah kita sakit. Sudah berobat? Sudah. Sudah berusaha? Sudah. Ada satu yang belum kalian lakukan. Hadis Nabi, dawu mardakum bisodakoh, cari kampung yang nggak ada air, buat sumur di situ, sedekahkan, wakafkan. Lalu kemudian nggak berapa lama dia datang, lututnya yang bernanah kering daripada sodakoh, daripada wakaf sumur. Karena orang nggak masuk akal, nggak logis. Bagi orang yang bertuhan logis aja. Penyakit datang dari Allah sebagai ujian. Ketika diberikan air, orang minum, berdoa, ya Allah, balaslah orang yang mewakafkan sumur ini. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Lalu kemudian sodaqatu sirri tadfa'u mitatasu. Sodakoh menolak mati su'ul khatimah. Selama ini kita minta Allah makhtim lana bihusnil khatimah, maka untuk menolak su'ul khatimah ini adalah dengan Sodakoh. Kalau mau mati bagus, sodakoh. Lalu kemudian sodakoh ini as-sodaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Sodakoh memadamkan murka Allah, kama yutfi'ul ma'an nara, sebagaimana air memadamkan api, api neraka dipadamkan dengan sodakoh. Artinya kalau kita pernah punya masa lalu dosa, setelah itu kita bertaubat, sholat, zikir, puasa, dan memperbanyak sodakoh. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya, dan menolong dengan sodakoh. Man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang melepaskan saudaranya di dunia ini dari satu kesulitan, membayarkan hutangnya, memberikan makannya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dilepaskan Allah dia dari huru-hara kesulitan pada hari kiamat. Jadi inilah motivasi kita untuk, dan orang berat berzakat, berinfak, berwakaf, bersedekah itu kenapa berat? Karena dia menganggap itu milik dia. Ada rasa kepemilikan. Padahal hanya titipan tuh. Padahal lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Masih penasaran. Kalau saya karena ingin mendapatkan semua kebaikan tadi itu, saya wakafkan aja semua harta saya, tapi saya zolim pada anak saya karena anak saya nggak dapat waris, dan mungkin, bukan tidak mungkin, nanti dia jadi keleleran. Nabi menjenguk seorang sahabat yang sakit. Iya. Lalu kata dia, ya Rasulullah, ambillah harta saya ini semuanya. Nabi nggak mau. Nabi nggak mau. Nggak mau. Kalau begitu asyatru, setengah ambil. Nabi nggak mau. Kalau begitu ats-tsulusu, sepertiga. Nabi ambil. Bukan untuk pribadi Nabi, untuk umat. Dulu itu disedekahkan di Baitul Mal. Diterima. Itulah kenapa wasiat batasannya sepertiga. Dari hadis ini.
Dari mana dasar wasiat itu hanya boleh sepertiga harta? Dari ini. Lalu yang 2/3-nya kemana? Dibagi ke ahli waris. Apa kata Nabi? Antada'a warasataka aghniya. Engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan mapan secara ekonomi. Khairun, lebih baik. Min antada'ahum, daripada kau tinggalkan mereka alatan, menjadi miskin. Yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta. Nggak boleh kita meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan minta-minta. Manusia dalam hal ini terbagi dua. Yang satu, kenapa orang korupsi? Karena mau menghidupi anak cucu. Takut miskin kan? Ini juga nggak boleh. Ekstrim kiri nggak boleh. Tapi ada orang semuanya saya wakafkan. Ini pun juga nggak boleh. Maka Islam ini jalan tengah. Islam ini rasional. Silakan sepertiga, tapi yang 2/3 bagi untuk ahli warismu supaya mereka punya modal untuk hidup. Setelah kau beri mereka modal, nanti mereka akan bersaing. Ada yang jadi konglomerat, ada yang jadi orang kaya, ada yang biasa. Ya terserah dengan sekedar usaha dan takdirnya masing-masing. Tapi sebelumnya sekalian kita selfie dulu ya. Oh iya. Mantap nih. Hitung. 1, 2, 3. Oke lagi. 1, 2, 3. Cetak ya? Titip mas. Apa tuh? Boleh. Siap. Oke. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Tat, izin bikin video kata-kata hari ini boleh ya? Boleh. Wah, ini mantap nih. Kata-kata hari ini, Tat, silakan. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapu, yang disedekahkan bekal untuk hari esok. Oke. Baik, terima kasih. Saya Luas. mau ngomong. Apa? Pantun deh, pantun. Pasar baru beli kelapa. Ah, cakep. Kita boleh baru, Cakep. jangan lupa sedekah juga harus dibayar. Ya, cakep. Kayak kamu kan? Enggak. Oke, terima kasih Ustaz. Ayo, siap-siap kita sholat subuh nih. Siap-siap sholat subuh. Ustaz, saya bawa ya Ustaz ya. Terima kasih, jazakumullah. Terima kasih Jangan makan Ustaz. setelah subuh. Iya, nanti buat buka. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Sehat-sehat Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Sehat selalu Ustaz. Anda baru saja menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh